Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya Nur Afsasri Handayani, yang kedua Syarida Rahmah. Kami akan membahas materi ke-8, yaitu struktur pasar, pasar persaingan sempurna, monopoli, dan monopolistik. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk kepada materi. Struktur pasar adalah informasi tentang perilaku usaha dan kinerja pasar yang dijelaskan melalui keadaan pasar. Ada 4 jenis struktur pasar. Yang pertama, persaingan sempurna, yaitu struktur pasar yang membebaskan peserta pasar untuk masuk dan keluar pasar serta memiliki kebutuhan informasi tentang kekuatan pasar dan barang dagangan. Dalam pasar ini tidak boleh terjadi monopoli pasar, penipuan dan pemalsuan produk, serta kecurangan lainnya dicegah dengan standarisasi produk. Persaingan sempurna memiliki jumlah pedagang yang sangat banyak. Yang kedua, struktur pasar monopoli. Struktur pasar monopoli hanya memiliki pengusaha tunggal dalam pasar dan tanpa pesaing. Pasar dengan struktur ini memiliki barang substitusi yang tidak sempurna. Harga produk monopoli tetap bertahan dan permintaan tidak akan menurun meskipun harga produk lain menurun. Pengusaha tunggal ini dapat sepenuhnya menetapkan harga jual, kuantitas produk, serta kebijakan lainnya. Pada struktur ini hanya ada satu perusahaan, tetapi memungkinkan jumlah penjual produk lebih dari satu tanpa adanya komoditas pengganti. Yang ketiga, struktur pasar persaingan monopolistik. Struktur pasar persaingan monopolistik adalah gabungan antara struktur pasar persaingan sempurna dan monopoli. Pada struktur ini, perusahaan diberi keleluasaan atau diberi kebebasan untuk masuk dan keluar dari pasar. Selain itu, barang yang dihasilkan beragam dan tidak sejenis. Yang keempat, struktur pasar oligopoli. Pada struktur pasar oligopoli, jumlah penjual dengan barang substitusi sangat sedikit. Kurva permintaan yang berlaku memiliki elastisitas silang yang tinggi. Jumlah perusahaan dalam pasar yang sedikit membuat struktur pasar ini tidak memberikan keleluasaan kebebasan untuk memasuki pasar. Selain itu, penetapan harga harus disepakati bersama oleh setiap perusahaan yang ada di dalam pasar. Garis menyamping. Jumlah dilambangkan dengan Q. Lalu, jadi dari penjelasannya kan seperti di contoh ini ada garis lurus, D sama dengan P sama dengan R sama dengan MR. Dengan garis lurus tadi, D sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR. Berapapun jumlah permintaan produk, karena harga per unit tidak berubah, maka kurva terbentuk garis lurus mendatar. Analisis jangka pendek perusahaan persaingan sempurna. Tujuan perusahaan adalah memaksimumkan laba. Dalam jangka pendek, beberapa input bersifat tetap dan menanggung biaya tetap, terlepas produksi atau tidaknya. Meskipun dalam jangka pendek rugi, perusahaan dapat beroperasi sepanjang kerugian lebih kecil daripada biaya tetapnya. Tingkat output terbaik bagi perusahaan adalah pada saat MR sama dengan MC, sehingga harganya P sama dengan MR. Sedikit tambahan, MR itu adalah marginal revenue, MC adalah marginal cost. Persaingan sempurna, keseimbangan jangka pendek. Kalau kita lihat dari sini, ada kurva persaingan sempurnanya ditunjukkan oleh garis horizontal, yaitu garis P sama besarnya dengan garis MR dan sama besarnya juga dengan garis AR. Sumbu vertikal di sini adalah sumbu harga, sedangkan sumbu horizontal adalah sumbu Q atau kuantitas. Di sini ada beberapa titik yang kita lihat, yaitu titik B, C, dan P. Ini semua adalah merupakan besarnya dari harga yang ada dalam pasar jangka pendek tersebut. Kita ketahui bersama bahwa produsen besar akan bisa mendapatkan dari keuntungan atau laba maksimum, manakala produsen
bisa mencapai besarnya garis MR sama dengan MC. Selanjutnya, monopoli. Monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis. Yang menyebabkan terjadinya pasar monopolistik yaitu mendapatkannya hak cipta paten dari pemerintah. Untuk ciri-ciri pasar monopolistik itu untuk yang pertama, penjualnya tunggal dan banyak pembeli. Yang kedua, tidak ada substitusi produk. Yang ketiga, hambatan dalam mobilitas sumber daya karena perusahaan menguasai sepenuhnya persediaan bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau paten dan hak cipta, memiliki skala ekonomi yang tinggi. Monopoli alami, adanya hak monopoli dari pemerintah, contohnya PLN dan Pertamina. Penentuan harga dan output jangka pendek pasar monopoli. Perusahaan monopoli adalah penentu harga karena merupakan penjual tunggal produk yang tidak memiliki substitusi. Kurva permintaannya yaitu D adalah memiliki kemiringan negatif. Kurva MR akan berada di bawah kurva D. Tingkat output paling menguntungkan adalah pada saat MR sama dengan MC. Penentuan harga terbaik dicapai pada saat P lebih besar daripada MR. Titik impas, rugi, dan untung tergantung pada ATC, di mana P sama dengan ATC. Tingkat harga dan output terbaik P lebih besar daripada ATC. Keuntungan P sama dengan ATC. Perusahaan monopoli adalah penentu harga karena merupakan penjual tunggal produk yang tidak memiliki substitusi. Kurva permintaannya dilambangkan dengan D adalah memiliki kemiringan negatif. Kurva MR akan berada di kurva D. Tingkat output paling menguntungkan pada saat MR sama dengan MC. Penentuan harga terbaik dicapai pada saat P lebih dari MR, di mana P sama dengan ATC, yaitu tingkat harga dan output terbaik. P lebih dari ATC, yaitu keuntungan. P kurang dari ATC, yaitu kerugian. Dalam jangka panjang, semua input dan biaya produksi adalah variabel. Tingkat output terbaik adalah pada saat P sama dengan LMC. Skala pabrik yang optimum adalah saat kurva SATC bersinggungan dengan LAC. Pada tingkat output terbaiknya, perusahaan monopoli dapat menikmati laba ekonomis dalam jangka panjang karena dapat menghalangi masuknya pemain baru ke industri. Karenanya, perusahaan tidak perlu berproduksi pada titik terendah LAC. Untuk monopolistik keseimbangan jangka panjang, kurva ini hampir mirip dengan monopoli, akan tetapi kurva D pada perusahaan monopolistik itu lebih elastis. Kurva monopolistik jangka panjang. Karena pasar persaingan monopolistik produsennya banyak, maka akan menyebabkan barang yang ada di persaingan monopolistik itu sifatnya lumayan elastis, sehingga kurvanya itu lumayan datar. Setelah menyelesaikan permintaan, lalu kita menyelesaikan kurva MR-nya, yaitu setengah dari kurva permintaan. Lalu yang selanjutnya LMC untuk bisa menentukan produsen berhenti di titik mana. Produsen harus selalu memproduksi di titik MR sama dengan MC biar bisa merasakan laba minimum atau rugi minimum. Kalau misalkan ada yang nanya TR-nya sebesar apa, TR-nya itu sebesar persegi OQ star AB. Kalau SATC sendiri harus punya data dari LAC. Besar laba yang kita rasakan yaitu sebesar segi 4 ABCD. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 17.
Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, silakan diajukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.